And hello again everyone, welcome back again di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saeli. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini. Guys, saya pengen berikan update seputaran XRP. Tadi saya sudah janji untuk membahas tentang XRP tentunya, dan ini dia update-nya. Langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya, teman-teman. Oke, first of all, saya akan start dari time frame daily. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, teman-teman ya. Sebetulnya sih kalau misalkan overall saya sudah pernah bahas ya di video-video sebelumnya, teman-teman, di mana XRP ini sedang membuild semacam ya ini ya elite wave sequence ya 1 2 3 4, dan kemungkinan proses untuk menuju wave 5-nya itu masih panjang, teman-teman. Karena ini 1 2 3 4 5 yang saya hitung ini itu sifatnya baru wave 1 aja ya. Jadi kita masih harus ngelihat dia koreksi ke menuju ke wave 2-nya sebelum akhirnya dia meneruskan ke wave 3-nya dan seterusnya ya. Jadi overall ini masih banyak potensi untuk si XRP melihat perkembangannya seperti apa. Nah, cuman kalau saat ini kita coba lihat dari pergerakan saat ini yang benar-benar kelihatan di depan mata kita ya, teman-teman. Saya akan breakdown sedikit. Pertama, ada trendline yang terbentuk pada XRP, di mana trendline ini sebelumnya itu cukup keren ya, menahan pergerakan XRP, dan finally itu kalau kalian lihat di sebelah sini itu berhasil ditembus ya, dan pergerakannya setelah itu membentuk semacam, kalian bisa bilang ini megaphone, bisa bilang juga sebagai broadening wedge ya, macam-macam, ada yang bilang megaphone pattern dan lain sebagainya. But the important piece itu adalah ketika dia break dari area supportnya, dari either itu broadening wedge atau megaphone pattern ini, karena include Fibo 50% juga yang ditembus oleh pergerakan si XRP-nya. Dan sekarang kalau kita lihat dengan saksama, teman-teman, dia itu stopnya itu benar-benar di 61,8%, area $0,856, dan juga asumsi saya adalah kita di sini adalah ngetesting terhadap si resistance line yang terbentuk pada trendline ini gitu ya. Nah, kalau misalkan lihat lagi, ada kemungkinan ABC or active wave itu berakhir di kisaran pergerakan area ini dan menyelesaikan wave 4-nya dia di kisaran 0,618. Tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh si XRP ini, dan apa itu syaratnya ya? Ini pembahasannya, teman-teman ya. Jadi untuk closing daily pertama kita ngelihat di sini cukup baik ya. At least dia berusaha untuk bertahan di atas 61,8. I think that's already a good sign. Nah, cuman nih ini yang menjadi problemnya, teman-teman. Oke, pada time frame 4 jam. Nah, pembahasannya kurang lebih seperti ini. Kalau kalian lihat sebenarnya di sisi sebelah sini itu adalah megaphone atau broadening wedge pattern yang terbentuk pada time frame daily ya, kurang lebihnya seperti ini. Dan breakout itu terjadi mungkin di pergerakan di sini ya, dan seperti yang kita lihat sebelum dia terjadi breakout, sebenarnya XRP ini sempat sideways cukup lama, dimana setelah pressure dari seller ya masuk. Nah, ini juga mungkin sedikit tambahan buat teman-teman ya. There is a reason kenapa saya nggak terlalu suka dengan istilahnya kok jaring di berapa, kok serok di berapa gitu. Kenapa? Karena kalian lihat, let's say kalian consider area ini sebagai resistance, oke? Pada saat dia break, turun, kalian jaring di sini. Itu jaring pertama. And then next support itu di sini ya. Kalian pasang jaring di sini, jaring kedua, oke? And then next support lagi itu berada di sini ya. Kalian pasang lagi jaring di sini, and then kena dan kena gitu ya. Kalau misalnya teman-teman trading di futures itu udah pasti kena liquidation gitu. Makanya saya preference dalam trading itu lebih condong ke arah, kita bisa bilang momentum lah. Kita ngelihat momentum ketika market itu sudah mulai transition menuju ke bullish gitu. Dan sementara saat ini saya belum melihat hal itu, teman-teman ya. Walaupun sudah mulai ada potensi terbentuk, tapi saya masih belum melihat hal itu. Kita masih harus melihat XRP berusaha lebih keras untuk menunjukkan ke kita bahwa okay, this is the bottom of wave 4. Kalau misalkan memang demikian, this is the bottom of wave 4, then kita bisa ngelihat XRP ada potensi untuk meneruskan penguatan. So, ini adalah A, kemudian ini adalah B, dan ini potentially C wave correction ya. Nah, yang harus kita lihat adalah XRP itu mulai harus membentuk semacam higher high, higher low sequence. Dan untuk higher high yang saya maksud itu bukan di sini, teman-teman ya. Sorry, bukan di sini, tapi di atas area ini, teman-teman. Oke? Nah, higher high-nya itu harus berada di atas area tersebut. Kenapa? Soalnya kalau misalkan saya tambahkan trendline, teman-teman bisa lihat ya, bahwa market itu sebenarnya untuk XRP
itu kita bisa consider dia membentuk semacam trend line pergerakan pada saat ini. Oh sorry, saya nggak tarik dari atas teman-teman, saya tarik dari bawah sini ya. Kalian bisa lihat di sini, dia membentuk semacam trend line, dan trend line-nya ini harus bisa di break terlebih dahulu agar si XRP ini punya potensi penguatan. Oke, nah kalau misalnya saya tambahkan teman-teman, sebelumnya pergerakan XRP itu membentuk semacam triangle. Kalian bisa lihat di sebelah sini. Anyway, sorry ini terlalu tebal, saya ganti dulu jadi yang nomor 2 aja. Oke, nah ini ya, kurang lebih terbentuk sebuah triangle. Prosesnya itu adalah ABCDE pattern ya. Sorry, saya tambahkan dulu di sini. Oke, market drop, and then first A, and then B, and then C, and then D, and then E, and then break ya, ke arah bawah gitu. Nah sekarang teman-teman, itu juga sedang berproses terjadi lagi. Jadi teman-teman boleh aja bilang ini bahwa membentuk semacam symmetrical triangle, atau mungkin boleh bilang juga sebagai bearish pennant ya. Intinya saat ini sih posisinya market itu baru membentuk semacam A, B, C corrective pattern ya. Kalau misalkan demikian, maka nextnya itu harus kita perhatikan teman-teman. Let's say dia break ke arah bawah ini, teman-teman simply bisa melakukan short ya. Anyway, disclaimer teman-teman, risk nomor 1 ya harus diperhatikan, dan this is not a financial advice. Tapi teman-teman kalau lihat pergerakannya seperti ini, there is a potential kita bisa ngelihat si XRP itu break ke arah bawah seperti ini, oke? Dan break ke arah bawah dalam tanda kutip itu harus dalam keadaan closing price ya. Jadi bukan masih ngambang atau masih bergerak seperti ini contohnya. Karena kalau misalnya kayak gini teman-teman bisa aja kena fake outnya kayak gini, atau kayak gini ya, buntutnya panjang-panjang teman-teman. Nah itu kan adalah istilah fake out. Oke, teman-teman nge-short dikiranya udah break, ternyata dia balik lagi dan close-nya di atas. Itu bisa terjadi, dan sering banget kalau saya perhatiin sih di kripto sering banget terjadi hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalkan demikian, let's say dia nggak break langsung, mungkin ada kemungkinan nih kita akan mengulangi sequence yang sama, yaitu A, and then B, and then C, and then D, kemudian E. Baru akhirnya dia memutuskan ya, either itu dia break ke arah atas atau justru malah break ke arah bawah ya, dan meneruskan pelemahannya kembali. Karena kalau misalnya kita lihat di time frame daily, ada potensi dia mengetes terlebih dahulu area Fibonacci 1,8% ya, balik lagi untuk memenuhi atau menyelesaikan masalah dia terhadap candle warna hijau ini teman-teman. Jadi kita butuh semacam retest, and then maybe create semacam double bottom before dia rebound kembali, atau justru sebaliknya yang mana ini menjadi kurang begitu baik, yaitu break terhadap Fibonacci 1,8%. Dan percayalah, by the time hal itu terjadi, berarti Bitcoin itu ada kemungkinan sudah bergerak di bawah area $40.000, dan berarti memenuhi skenario yang tadi kita bahas, yaitu wave 2-nya itu sampai ke kisaran area Fibo $38.000 teman-teman. Which means sebenarnya menurut saya agak aneh gitu ya. Karena kalau semuanya antisipasi buy order di sana, berarti kita akan kekurangan sell order by the time market itu mencapai ke level tersebut. Dan ini tentunya menurut saya bukan skenario yang diharapkan oleh para whales ya. Mungkin sekarang dengan adanya sell order dia akan mulai nyicil akumulasi. Oke. Nah, paling kurang lebih penjelasan saya seputar XRP itu aja teman-teman. Dan kalau boleh saya tambahkan di sini itu ada area Fibo 61,8% di mana kita ngelihat XRP itu terjadi rejection atas area tersebut ya. After rejection atas area tersebut, kita akan ngelihat dia coba ngetes ke bagian bottom, dan kalian bisa gunakan Fibonacci lagi untuk mengetahui apakah dia bertahan di kisaran area Fibonacci 1,8 atau 78,6 dan kemudian dia rebound kembali. Oke. So, paling itu aja update yang bisa saya berikan seputaran XRP. Hopefully apa yang saya bagikan di dalam video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan semoga kira-kira kita diberikan kekuatan ya teman-teman untuk melalui masa-masa bearish yang ada pada bulan September ini, dan mudah-mudahan sih di bulan Oktober kita bisa melihat market Bitcoin kembali hijau. Oke? So, once again, thank you very much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Jika kalian suka dengan kontennya, don't forget to leave your likes button, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang dan tentunya bisa berbagi banyak informasi kepada teman-teman di luar sana. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you very much. Cheers.